Diciptakan alam pria dan wanita, dua makhluk dalam asuhan dewata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel ini. Sebelum kita tonton videonya, bagi sahabat yang baru bergabung di sini, silahkan klik tombol subscribe, like, dan komen. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah mistis yang dialami oleh seorang ibu bernama Bu Siti. Suatu hari, kerabat Bu Siti meninggal. Beberapa hari kemudian, Bu Siti sakit. Badan Bu Siti demam, pusing, dan gejala seperti masuk angin. Keadaan ini membuat Bu Siti sering meminta bantuan keluarga, terutama suami dan anaknya, walaupun hanya sekedar mengambil air minum. Di suatu malam, Bu Siti memanggil suami dan anaknya. Dia hendak meminta tolong. Namun, tak ada sahutan yang menjawab. Rupanya, di rumah sedang tidak ada orang. Bu Siti lalu menggerutu. Kemana perginya orang rumah? Kenapa aku ditinggal sendirian? Karena kesal, dia berusaha bangun dan memanggil lebih keras. Kali ini terdengar suara seperti piring yang ditumpuk lalu dibenturkan ke gelas atau sendok. Sepertinya itu bapak selesai makan lalu menaruh piring kotor. Begitu gumam Bu Siti. Sekali lagi, ia ingin memastikan. Lalu, keluarlah Bu Siti dari dalam kamar yang bersebelahan dengan tempat cuci piring di dapur. Namun, bukan bapak yang dilihatnya, melainkan sosok perempuan berbaju putih kotor sedang jongkok membelakangi Bu Siti. Perempuan itu terlihat seperti sedang mengais sisa-sisa makanan berupa tulang di piring yang kotor. Bu Siti yang masih lemas tak bisa menahan takut. Namun, dia hanya bisa duduk merapat di dinding, bergerak pelan menjauhi makhluk itu. Dia pun berhasil keluar rumah dengan napas yang terengah-engah. Sang suami yang sejak tadi berjaga di luar melihat Bu Siti dalam ketakutan dan bertanya, "Kenapa?" Bu Siti cuma bisa tergopoh sambil menunjuk ke arah sosok itu tadi. Namun, ketika suaminya melihat ke dapur, tidak ada siapa-siapa. "Ah, mungkin ibu berhalusinasi karena ibu sedang sakit," begitu kata suaminya.
Di lain kisah, ada sekelompok anak santri laki-laki yang sedang berjalan menyusuri belakang pondok pesantren. Di sana ada sawah dan kebun pisang milik warga. 3 hari sebelumnya, anak-anak ini merencanakan uji nyali di pemakaman dekat kebun pisang. Para santri ini saling menantang keberanian. Namun, mereka tidak tahu bahwa perbuatannya bisa mengundang bahaya. Di sore hari menjelang maghrib, suasana pesantren mulai sibuk hendak sholat berjamaah. Tapi tidak dengan 5 santri laki-laki yang berusia 13 hingga 15 tahun ini. Mereka nekat pergi ke kuburan untuk membuktikan keberaniannya. Selepas azan maghrib berkumandang, mereka berjongkok di rimbunan pohon pisang. Pandangan mereka tertuju kepada sebuah kuburan baru. Mereka bersiap ingin melihat apa benar yang dikatakan orang-orang bahwa jika ada kuburan baru, maka akan ada penampakan di kuburannya. Suasana mulai gelap saat mulut mereka saling berbisik. Seorang dari mereka hampir menangis, namun tangan yang lain saling membungkam mulutnya hingga terdiam. Jangan berisik, ayo lihat baik-baik. Di sana, di kuburan baru itu, ada asap mengepul seperti ada orang membuang puntung rokok. Semakin lama, asap itu bertambah banyak, lebih banyak, lebih pekat, berwarna putih, dan seketika membentuk gumpalan setinggi manusia. Asap putih itu meloncat seketika, mengeluarkan suara seperti katak terinjak. Anak-anak santri lari tunggang langgang di kegelapan. Bersamaan dengan sosok pocong yang melompat dari kuburan itu. Keesokan harinya, kelima santri ini jatuh sakit karena sawan. Salah satu dari mereka bahkan sakit lebih lama hingga memutuskan untuk berhenti menuntut ilmu di pondok pesantren tersebut. Demikian video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.